sudah planning, sudah ada tahu gambaran ke depan kegiatannya apa atau goalsnya apa. Tapi saya yakin seindah apapun, sebaik apapun atau rancangan kita, tetap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang tidak pernah salah, indah dan bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Ada satu bait lagu yang mengatakan liriknya seperti ini. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, sebelum kita menangis, kepada Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan hiasi
Siang ini segarkan kami berdoa biar kami tidak pulang dalam keadaan yang sama. Berikan apa yang dunia tidak mampu berikan dalam hidup kami waktu kami mendengar firman-Mu. Kuatkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Berikan hikmat, pengertian dan juga pewahyuan, sehingga bukan hanya perkataan manusia yang kami dengar, tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang hidupnya kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Bapak yang baik, jangan lewatkan satu dari kami. Kami percaya ini hari yang luar biasa, di mana kami boleh menerima yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami hidupi seumur hidup kami. Terima kasih, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur, dan mari kita yang percaya pasti diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat siang. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Siapa percaya Yesus Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, boleh lambaikan tangan dan boleh tepuk tangan buat kita yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Saudara, mari kita bersyukur kalau kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita syukuri setiap kesempatan yang kita miliki untuk kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya pada akhirnya yang menjadi penentu dalam hidup ini adalah bagaimana firman bekerja dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ada banyak hal yang menentukan apapun saudara, tapi percayalah siang hari ini, pada akhirnya yang menentukan begitu banyak hal dalam hidup ini adalah firman yang berdaulat dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari hari ini temukan cara bagaimana kita itu bisa suka sama firman dan tertarik sama firman saudara. Saya tahu hari-hari ini makin gak mudah, dan saudara juga harus tahu bahwa sebenarnya daging kita juga tidak terlalu suka sama firman saudara. Contoh, ini contoh. Siapa di tempat ini pernah mengalami hal ini saudara? Waktu kita datang ibadah, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita merasakan satu sukacita yang besar saudara. Malah mungkin kita pernah menangis di hadirat Tuhan, atau kita pernah bergairah ketika kita memuji Tuhan. Tapi pas firman, tanpa hujan, tanpa angin, tanpa apa-apa, tiba-tiba kita bisa ngantuk berat, kita bisa gak konsentrasi, pikiran kita bisa melayang-layang kemana-mana, kita bisa ngerasa gak betah dan gak nyaman. Satu sisi kita tahu firman itu baik, tapi satu sisi di hati kita juga berkata, buruan. Nanti pas pendetanya bilang amin, seger lagi, semangat lagi. Pernah rasa gak? Saya tuh sering saudara. Makanya tuh saya kalau dengar firman, cari posisi yang enak, temukan caranya masing-masing supaya kita itu kepo gitu. Karena pada dasarnya daging ini ada banyak bagian dari diri kita yang nggak suka firman. Ya saudara, makanya dulu orang bilang gini, kalau nggak bisa tidur malam, jangan minum obat tidur. Bacalah imamat dan bilangan, dan tunggulah itu bereaksi, ngantuk kita. Jadi saudara, terlepas kita ngerti apa enggak, setiap manusia pasti perlu effort untuk suka sama firman. Makanya pujian penyembahan selalu sebelum firman, betul gak? Kenapa? Untuk menggemburkan hati kita untuk mendengarkan firman. Gitu. Karena firman penentu. Makanya saudara, sekali lagi, saya tidak tahu, semua kadang-kadang punya cara masing-masing untuk suka firman. Tapi jangan sampai kita bingung bagaimana caranya kita bisa suka sama firman. Temukan dalam tanda kutip jalan ninja kita masing-masing untuk suka firman. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada akhirnya firmanlah yang membangun nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Saudara tidak akan menemukan source lain atau sumber lain selain firman. Makanya di dalam Roma 10 ayat 17 dibilang gini saudara, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya tidak mungkin ada muncul iman dari hal lain kecuali firman yang kita dengar. Makanya saudara, percayakah bahwa terkadang hidup kita dijagai oleh firman? Amin. Jangankan kita datang ibadah,
ada orang yang melihat firman di belakang Mikrolet dan Metro Mini bisa diberkati. Ya. Nah, makanya siang hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan kenapa firman begitu sakral dalam kehidupan setiap kita. Karena firman membangun cara hidup yang lebih baik, bukan cuma cara ibadah yang lebih baik. Saudara, tadi saya ingat-ingat 13 tahun yang lalu saya itu dapat kesempatan melayani di pedalaman Myanmar 13 tahun yang lalu. Jadi masuk kampung-kampung, kalau saudara pernah nonton Rainbow 4, nah di situ tuh kampungnya. Tidak ada signal, tidak ada apa-apa. Dan saudara tahu, waktu saya datang ibadah, betapa kagetnya saya. Kenapa? Alat musiknya cuma satu. Apa itu? Gong. Jadi orang ngumpul begini, memuji Tuhan. Tidak ada keyboard, tidak ada drum, bass, gong. Haleluya, dong. Bagaimana orang bisa nyembah Tuhan sedangkan alat musik yang ngiring, tidak ada nadanya, tidak ada temponya, cuma dung. Di situ saya belajar bukan cara ibadah yang lebih baik aja yang firman bangun, tapi cara hidup kita. Gimana kita menggunakan uang kita, gimana kita bangun integritas kita, gimana kita memperlakukan anak-anak kita, suami kita, istri kita, gimana kita jaga kejujuran, gimana kita menjaga ketulusan. Itu yang firman bangun setiap hari dalam hidup kita. Atau saya simpulkan, jadi tema pada siang ini adalah yang firman bangun adalah hidup yang lebih dewasa, lebih dari sebelumnya. Saudara, kedewasaan yang datang dari firman itu melampaui berkat, mujizat, kesembuhan, terobosan, atau hal apapun yang manusia bisa dapatkan dari Tuhan. Gak bisa dipungkiri, mungkin juga termasuk saya. Oh, banyak subsidinya Pak kalau ikut Tuhan. Untuk hilang, jadi berkat. Hutang hilang nggak? Hutang tetap bayar. Bertobat tetap bayar hutang. Ya, tapi orang melihat banyak keuntungannya. Kalau kita nggak punya budget untuk berobat, ada kesembuhan ilahi. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Tapi siang ini, Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat krusial yang harusnya juga dihargai dan dihormati ketika firman bangun hidup kita. Apa itu, saudara? Kedewasaan. Karena pada akhirnya yang menentukan hidup ini adalah dewasa yang datang dari firman. Saudara, yang saya suka dari firman adalah firman selalu menolong saya untuk meninggalkan semua realita kekanak-kanakan dalam hidup saya. Saya umur boleh kepala 4, jenggotan, udah nikah, udah punya anak. Tapi terkadang saya suka membawa sifat kekanak-kanakan saya dalam kehidupan hari-hari, termasuk dalam pelayanan. Kadang-kadang saya sadar, saya ngambekan, tersinggungan, baperan, egois, cuma mikirin diri sendiri. Saya menentukan apa yang saya suka dan gak suka, semau dan sesuka saya. Tanpa saya sadari banyak masalah dalam perjalanan hidup saya bukan disebabkan oleh topiknya, tapi karena kekanak-kanakan yang tanpa saya sadari itu ada dalam hidup saya. Makanya hati-hati kalau kita gak suka firman. Kenapa? Kita bisa menjadi orang yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Ya makanya kan banyak banyak orang tetap suka game gitu. Karena memang ada orang bilang setiap orang mau sedewasa apapun tetap ada sifat kekanak-kanakannya. Itu betul. Tapi kalau sifat kekanak-kanakan yang menentukan pernikahan, menentukan pekerjaan, menentukan pelayanan dan kehidupan ini, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Kenapa? Karena semua di tangan anak-anak jadi mainan, betul nggak? Satu kali anak saya memasukkan handphone mamanya ke dalam sup makanannya. Karena buat anak mau handphone 1.500.000 mau puluhan juta tetap mainan, betul? Kasih kunci mobil kita buat anak-anak, jadi apa? Mobil-mobil. Kasih alat masak beneran jadi masak-masakan, Bapak Ibu. Kasihlah kunci motor kita jadi motor-motoran. Semua di tangan orang anak-anak jadi mainan biasanya, betul? Sama juga ketika sesuatu dipegang orang yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Dikasih tugas jadi tugas-tugas.
Begitu nikah jadi nikah. Dikasih pelayanan jadi pelayanan. Semua jadi mainan. Orang dewasa dikasih satu di tangannya, dia mampu merubah jadi 1000. Tapi orang dewasa yang kanak-kanakan dikasih 1000 jadi 1. Saudara masih ingat anak yang bungsu yang memaksa untuk mendapatkan warisan dalam kehidupannya? Bapak ibu, siapa yang gak mau hidup lebih baik? Saya juga mau. Kadang-kadang kita datang beribadah karena kita percaya hidup saya akan lebih baik. Betul gak? Ya, sama anak yang bungsu juga berpikir gitu. Kalau dia datang sama bapaknya, pasti ada benefitnya. Apa? Warisan. Dan dia berpikir kalau warisan bisa didapatkan sekarang, kenapa nanti? Kalau bisa bahagia sekarang, kenapa harus bahagia nanti? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nunggu? Kalau bisa mendapatkan hasil, buat apa proses itu? Maka dia berinisiatif untuk mencoba mendapatkan haknya, yaitu warisan yang dia percaya Bapak Ibu akan membuat hidupnya lebih baik. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau kita udah di depan mata hidup lebih baik, pola makan berubah, pola hidup berubah, pola healing berubah, semua berubah. Nah ini transisinya, happy banget. Dan saya nggak bisa bayangkan apa yang dirasa oleh anak yang bungsu. Akhirnya dia dapatkan warisannya. Artinya hidup yang lebih baik di depan mata Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, ada yang lebih penting dari berkat, ada yang lebih penting dari warisan, namanya dewasa. Maka kalau saudara baca Alkitab, orang belum akil balik gak bisa terima warisan, karena dia akan permainkan warisan itu. Dia akan anggap semua warisan itu adalah hal yang buat dia tidak baik. Dan kita sama-sama tahu apa yang terjadi Bapak Ibu, berakhir di kandang babi. Yang makan ampas babinya aja tidak bisa. Makanya saya dorong banyak orang hari-hari ini, jangan sibuk minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Yang setuju katakan amin. Belum terucap, dia sudah tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri kita untuk menjadi orang yang paling tepat dan paling siap untuk menerima apa yang Tuhan mau kasih. Jadi wadah untuk menerima jauh lebih penting dari berkatnya. Makanya banyak orang kehilangan Tuhan dalam berkat Tuhan. Saya kenal banyak orang waktu belum nikah, waktu belum punya apa-apa, masih susah, kadang masih utang di warung, kadang naik masih ngeteng gitu. Doa pagi, doa malam, doa puasa, doa kaum ibu, doa kaum bapak, ikut semua. Karena gak punya apa-apa, modal lutut. Tuhan, berikan aku hidup yang lebih baik. Itulah doa banyak orang. Dan tahukah Bapak Ibu, banyak ketika seseorang sudah memiliki hidup baik, pekerjaan yang baik, suami yang baik dan istri yang baik, promosi yang luar biasa, ditolong bahkan masa pandemi kemarin, datang ibadah aja nggak ada waktu. Kehilangan Tuhan dalam berkat Tuhan. Makanya yang terpenting adalah izinkan firman mendewasakan kita, bukan hanya menyenangkan hati dan batin kita. Makanya orang dewasa, dia tidak akan mencari apa yang hanya dia mau dengar. Orang dewasa mengizinkan apa yang waktu dia dengar itu, waduh, hati itu kayak gimana. Tapi dia telan, karena dia tahu itu baik. Yang setuju katakan amin. Mari buka dengan saya, saudara, 1 Korintus 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Baik, yang sudah ketemu boleh bilang amin. Oke, ada di depan. Tapi sebelum kita baca, boleh lihat ke saya dulu sebentar. Saya cerita ketika kontekstual ini ditulis, apa yang terjadi di kota Korintus saat itu, saudara. Kota Korintus itu sangat rohani, ya, sangat spiritual. Atribut rohani dan karya-karya rohani terjadi di mana-mana. Kalau saya mau coba
compare mungkin di kota-kota Indonesia. Nah, karena papa tuh orang Ambon, mama orang Manado, mirip dua kota itu. Kalau saudara ke Manado, maka saudara akan terbiasa melihat 5 menit gereja, 5 menit gereja, 5 menit gereja. Saudara, di Manado, gereja yang pakai toa. Shalom, itu gereja. Gereja juga yang di pinggir jalan bawa keranjang. Shalom, ayo nyumbang. Saudara akan lihat ayat di mana-mana. Kalau saudara ke Ambon juga gitu. Di pangkalan ojek ada ayat. Beneran. Angkot-angkot di sana rata-rata rohani semua. Rohani semua. Ya, orang yang atributnya rohaninya mencolok biasa orang timur, betul? Kayak dulu saya pernah punya salib besar banget. Kalau orang tanya, orang Kristen ya? Enggak lihat. Kurang gede ya. Satu kali di Blok M, ada orang bilang nih, aku boleh nanya nggak? Itu salibnya Yesus atau salib penjahat yang ada di sebelah Yesus? Gitu. Soal atribut nggak ada kalahnya gitu. Tapi kelakuan belum tentu kan? Nah, mirip kota Korintus ini sudah. Jadi hingar-bingar rohaninya luar biasa, tapi tingkah laku dan kelakuan juga luar biasa. Contoh sebelum saya lanjutkan, saudara. Satu kali saya ibadah di Ambon, dan ada satu kawan saya tidak pernah ke gereja, tahu-tahu muncul minggu pagi. Setiap ayat dicatat. Dengan rasa kepo tinggi, saya datengin dia. Bung, tumben nyatet gitu. Terus sambil tertawa ringan, dia bilang gini, ternyata apa? Dia pasang togel. Dan dia percaya kalau ayatnya dari Pak Pendeta, Yohanes 17 pasal 17. Coba. Jadi atribut dan tingkah laku belum tentu sama. Nah, kota Korintus mirip gini. Saya berharap saudara gambaran. Mari kita lihat ayat ini. Dan saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua maksudnya tuh gini Bapak Ibu. Dulu kamu gak bisa terima, sekarang juga gak bisa. Artinya apa? Atributmu berubah, tapi tingkah lakumu dulu dan sekarang tidak berubah atau sama aja. Contoh, misalnya 5 tahun lalu atau lebih jauh sedikit, 10 tahun lalu, kita orang yang gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang tersinggung, rapuh bagai barang pecah belah, dikit-dikit tersinggung. Puji Tuhan, 10 tahun kemudian, 10 kali Natal, 10 kali Paskah, masih gampang tersinggung, masih gampang sakit hati. Dulu kita tuh pelitnya minta ampun. Puji Tuhan, 10 tahun kemudian makin pelit. Dulu ada apa-apa kita minta doain Pak Pendeta, ada jerawat, ada tikus, hujan, semua kita minta doain. Sekarang sama. Dulu doa makan aja kita perlu dijadwal 2 tahun sebelumnya. Sekarang masih susah. Saudara, ini bukan maksudnya menyudutkan kita, karena tanpa firman kita akan cenderung seperti itu. Makanya banyak orang menutupi tingkah laku yang gak baik dengan cara ibadahnya yang luar biasa, saudara. Dan satu saat orang itu pasti akan capek, karena saya pun melakukan itu. Saya gak punya attitude yang baik, saya gak punya integritas, saya masih datang terlambat kadang-kadang, saya masih suka hal-hal yang gak baik, tapi saya bisa tutupi dengan shalom, haleluya. Nah, firman menolong kita untuk dewasakan karakter itu, supaya perubahan sejati terjadi. Coba saudara bayangkan, banyak orang hanya bertobat pas retret doang, betul? Atau pas ibadah aja. Karena suasananya membangun, betul. Tapi yang paling susah adalah menjaga pertobatan setelah retret. Karena di situ membutuhkan kedewasaan. Yang setuju katakan amin.
Dan menurut saya kedewasaan sejati itu selalu terjadi kalau kita izinkan firman intervensi terus. Kalau ditampar di kanan, ada yang lebih penting dari rasa sakit, yaitu apa? Dewasa. Mau bahagia, bahagialah yang dewasa. Gimana caranya? Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara mau praktek setelah ibadah, kalau masih ada waktu, cepat-cepat terakhir makan orang kanan kirinya. Tanya apa yang mereka paling suka, pesan yang paling mahal, dan waktu kamu pesan berkati orang di kanan kirimu, kamu berbahagia dan dewasa. Wah, itu kan waktu yang tepat untuk colek-colek ya. Bahkan ada orang bilang, sayang dia gak datang hari ini. Ini firman paling cocok buat dia. Nah, makanya saudara, mari kita rendahkan hati kita. Karena kita harus izinkan firman yang memampukan itu. Setuju gak saudara? Supaya kita dulu beda, ya sekarang beda gitu. Kalau dulu kita takut setan, sekarang kita gak takut setan lagi gitu. Kalau dulu kita diseret-seret, ayo dong. Ya saudara lihat, sekarang pelayanan itu penuh gimmick. Dari yang muda sampai yang dewasa. Yang muda, futsal. Ada artis ini. Sekarang lighting kita keren loh. Digimikin supaya apa? Please datang dong. Dan tiba-tiba banyak yang jadi pengusaha dan iya, aku usahakan. Oke bro, aku usahakan. Usaha terus gak datang-datang, betul gak? Betul gak? Sekarang banyak kan pelayan-pelayan mulai sedikit frustrasi gitu. Lagi kalau pelayan pemuda tuh, kayak saya kayak Willy berotak pikirin gimana caranya. Karena jarang orang menggiring kepada sebuah kedewasaan. Siapa yang perlu? Pelayanan butuh kita, apa kita yang butuh pelayanan? Nah makanya firman itu akan membuat kita gak akan ada di tempat yang nyaman terus menerus. Tapi itu untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Satu ayat lagi, mari kita lihat saudara, 1 Korintus 13. Lalu kita lihat ayatnya yang ke-11. Saya mau ajak kita baca sama-sama 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Oke. Kita baca hitungan ketiga, 2, 3. Sekarang sesudah, perhatikan kata-kata ini saudara. Ini kan perikop yang membahas tentang kasih ya saudara. Jadi kasih itu nyawanya bukan asmara, tapi dewasa. Gitu. Makanya menurut saya kebahagiaan bukan tujuan pernikahan, sekalipun semua bunga yang akan datang bertuliskan selamat berbahagia. Tujuan pernikahan supaya semua rencananya digenapi dalam pernikahan. Yang setuju katakan amin. Makanya kedewasaan kadang lebih penting daripada kebahagiaan. Oke. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa, aku berpikir. Nah ini ayatnya sudah. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kalau orang dengar firman, itu bagai dia sedang melihat cermin ajaib. Kalau kita bercermin, oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang sampai detik ini belum ngacaan sama sekali? Ada nggak? Ada ya? Saya biar tidak ada rambut, mungkin lebih dari 5 kali. Semua butuh ngaca. Siapa yang lebih dari 5 kali? Ya, pastilah. Orang boleh lupa saat teduh, lupa doa, orang boleh lupa Alkitabnya mungkin. Tapi ngaca, orang jarang lupa. Betul. Bahkan saya yakin sebagian besar dari kita mungkin sebelum masuk ruangan ini ngajar dulu. Karena kita semua butuh informasi dari kaca, betul kan? Ini udah oke belum? Ya, informasi itu penting. Tapi kaca hanya bisa kasih lihat bagian luar kita, Bapak Ibu. Hanya firman yang bisa kasih lihat bagian dalam kita. Maka kalau saudara dengar firman, firman menolong kita untuk apa? Temukan sifat kanak-kanak kita. Lalu apa? Tinggalkan. Temukan dan tinggalkan. Yang dimaksud ayat ini adalah Bapak Ibu, ketika kita bertumbuh dari kecil ke besar, kadang-kadang pertumbuhan umur diikuti juga dengan ketidak bertumbuhnya sifat-sifat anak-anak yang dalam hidup kita. Maka saudara bisa lihat ya, orang dewasa berantem lempar-lemparan kursi, lempar-lemparan meja, ya,
Mungkin saudara juga pernah dengar kata-kata masa kecil kurang bahagia. Nah, secara singkat aja sudah, temukan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, ada beberapa sifat kekanak-kanakan yang saya mau bahas di akhir khotbah saya. Yang pertama, anak-anak selalu fokus pada dirinya sendiri. Anak-anak mau semua orang itu fokus pada dirinya sendiri. Betul nggak? Makanya beberapa kali dalam melayani di gereja, kadang-kadang ada anak-anak yang diajak orang tua untuk ikut dengarkan khotbah saya. Mungkin anak-anak itu bilang, ini membuat khotbah terlalu lama. Jalan dia. Namanya juga anak-anak. Tapi bayangkan kalau orang dewasa yang kayak gitu, mungkin nggak jalan-jalan, tapi setiap kali ada yang khotbah dia rasa nggak nyaman, nggak nyambung dan nggak sesuai, dia mulai main handphone, dia mulai sibuk sendiri, dia mulai suka-suka sendiri. Saya punya argumen, karena anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Kalau ada anak-anak, tiba-tiba saya ganti khotbah saya menjadi Little Pony atau Cocomelon, anak-anak pasti akan betah karena dia cuma mau butuh. Makanya orang yang dewasa biasanya gini sudah, yang dewasa ke anak-anak, Pak, minggu ini siapa yang khotbah? Bapak ini, aduh, ini bawa kopi deh. Datang telat, balik duluan. Aduh, minggu depan Pak, Bapak ini, nah itu baru. Karena anak bersegmen cara mendengarnya. Semua disesuaikan bukan dari siapa yang ngomong, tapi dari dia. Betul kan? Ya, anak-anak kan, loh saudara bayangin ya, sekarang saya tanya ya, ini dulu nggak pernah terjadi, tapi sekarang banyak terjadi. Kalau seseorang masuk rumah sakit hari ini, biasanya ngapain? Pertama kali, foto dulu dong infusnya, gitu kan? Oh Pak, enggak, ini supaya didoakan, enggak, mamer, udah, mamer. Saudara hidup di zaman di mana orang kejepit pintu, seluruh dunia harus tahu. Betul nggak? Makanya ada orang yang suka gitu ya, ngumbar apa yang terjadi. Wah, hidup saya terbuka. Di mana? Di story-storynya dia. Hari ini makan. Nah, saudara bayangin dulu. Nah, saya nggak tahu ya. Mungkin ada seangkatan dengan saya. Dulu orang kalau curhat di satu buku yang namanya diary. Dan saudara tahu buku itu ada gembok dan kunci. Jadi orang tulis, nggak ada yang boleh lihat. Setelah ditulis, ditutup, digembok, gemboknya dikunci, kuncinya disimpan, bukunya diumpetin. Gak ada yang boleh lihat. Sekarang orang curhat di sosmed. Gak ada yang like, dihapus. Jadi, saudara, semua harus sesuai dengan diri saya. Semua harus sampai itu. Makanya gini, hati sifat kekanak-kanakan ini gak akan pernah bawa orang menang terhadap pertempuran. Saudara bayangin ya, misalnya Pak ya, Bapak punya klub favorit Arsenal. Misal, saya MU, benar Pak ya? Bertandinglah. Sebagai anak Tuhan berdoa. Menjelang pertandingan Bapak berdoa. Oh Tuhan, kalau Engkau di pihakku, siapa lawanku? Kami lebih dari kemenangan. Saya juga doa, gak mau kalah. Saya ajak 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Apa saja yang aku minta Engkau berikan Tuhan. Aku pasti percaya doa orang benar besar kuasanya. 2 orang berdoa, jawab saya Bapak Ibu, Tuhan dengar yang mana? Gak bisa kok, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Nah gimana nih? Benar gak? Makanya kan sekarang orang suka banget main klaim. Pokoknya kalau saya bilang ini, Tuhan juga pasti bilang ini. Kalau saya gak suka sama dia, surga juga pasti gak suka sama dia. Kalau saya bilang dia sesat, tenang, surga auto bilang dia sesat. Loh, gitu kan? Nah, kalau saya suka sama dia, surga juga suka sama dia. Lah, gitu kan? Jadi fokusnya di mana? Di kita. Nah, saudara bayangkan, Tuhan dengar yang mana? Makanya gini, orang dewasa bukan cuma berdoa supaya menang. Orang dewasa juga berdoa supaya apa Bapak Ibu? Tidak nangis kalau kalah. Karena bukan kita yang menentukan. Saudara nggak bisa tiap bangun pagi karena saudara berpikir saudara anak raja.
Oh Tuhan, hari ini tidak macet, tidak hujan. Setiap kali saya pergi, saya selalu dapat lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kalau saya pencet lift, saya dapat duluan. Malam kalau saya datang ibadah, doa pengharapan saya duluan. Makanya banyak orang kecewa. Karena fokusnya di dia. Percayalah, kedewasaan akan menolong kita, tidak meletakkan fokus. Itu saudara, pernahkah kalau saudara punya anak saudara minta sesuatu dan saudara tidak kasih, lalu anak saudara berkata, "Ma, aku mau ngamuk dan teriak-teriak. Tapi bagaimana perasaan mama? Lagi oke. Kalau enggak aku tunda 2 minggu lagi." Enggak ada, anak-anak gak peduli mau kita lagi sakit gigi, mau kita lagi dimarahin bos, dia mau marah-marah teriak. Itulah anak-anak. Kedua, anak-anak gak bisa menjaga perasaan orang lain. Betul. Saya itu saudara, 6 tahun terakhir saya tinggal di satu apartemen lantai 25. Setiap hari hampir ini terjadi. Ada anak-anak yang ikut lift dan digendong sama orang tuanya. Dan banyak anak-anak yang sering bilang gini sama orang tuanya ketika digendong, "Pak, kok orang di depan kita nggak ada rambutnya ya?" Gitu. Saya itu berkali-kali dihadang orang anak-anak lalu dibilang, "Botak!" Secabut gitu. Anak-anak nggak bisa jaga perasaan orang lain. Beneran saudara, saya nggak bisa. Anak-anak nggak mungkin saudara bilang, "Jangan." Bener. Tapi bener kan Pak? Bener. Buka bapaknya merah di situ. Nah, sama dengan orang dewasa yang kanak-kanakan. Yang seringkali kita bilang gini, "Pak, aku orangnya emang begini. Orang dari suku aku emang gini. Saya mah apa adanya, ceplos-ceplos." Oh, nggak bisa. Siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saudara nggak bisa memunculkan semua yang ada dalam pikiran saudara. Itu sebabnya saudara, saya seumur pelayanan 4 kali pernah dipikir mau maling di gereja gara-gara penampilan kayak gini. Beneran saudara. 1 kali sudah dibawa ke pos security, cuma menjelang ke pos ada satu spanduk yang ada muka saya. Jadi selain Tuhan, spanduk itulah yang menyelamatkan saya. Tapi orang gitu kan saudara, melihat penampilan ceplas-ceplos, melakukan reaksi sesukanya aja. Nah, makanya di dalam segala aspek kita butuh dewasa. Yang setuju katakan amin. Dan bahkan Bapak Ibu, ada masalah-masalah tertentu yang nggak bisa diatasi lewat gengsi kita, lewat superior kita. Nggak bisa. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saudara masih bisa bertahan 2 menit lagi. Menjelang saya menikah, saudara, saya sudah menikah 13 tahun. Jadi menjelang saya menikah, tahu-tahu saya mendapati istri saya itu punya sebuah emosional yang luar biasa. Jadi kalau kami debat di mobil, dia itu selalu buka pintu dan lari. Jadi di tengah keramaian dia buka pintu terus lari. Bapak Ibu bayangkan kalau saya kejar, maka masa akan melihat saya seperti seseorang yang merampok, padahal calon istri saya. Dan itu terjadi terus. 1 kali saya buat perjanjian, terakhir ya, kalau kamu lakukan lagi, mungkin kita bukan dari Tuhan. Setuju? Setuju. Dan akhirnya puji Tuhan, kejadian lagi. Buka pintu, lari. Wah, ya nggak apa-apa saya. Lalu ketika kami mau menyelesaikan, dia sudah tunduk, udah nangis, karena dia tahu mungkin hubungan akan selesai saat ini. Tiba-tiba saya ingat khotbah hari ini. Emang khotbah itu paling gampang, enak, dan hidup gak segampang yang dikhotbahkan. Saya ingat semuanya. Lalu akhirnya saya pegang tangan dia dengan berlinang air mata. Saya minta dia angkat kepalanya. Lalu saya bilang gini, "Sayang, mau kamu 1000 kali lagi buka pintu dan lari, aku akan tetap belajar sayang sama kamu." Saya lamar dia di situ. Saya bilang, "Saya mau jadi laki-laki yang ada dalam pusat rencana Tuhan dalam hidup. Saya mau jadi ayah buat anak-anakmu nanti. Saya mau belajar bukan karena kamu baik atau tidak baik. Saya mau belajar karena saya mau percaya Tuhan mampu menolong kita berdua." Hari ini kami menikah, dan selama kami menikah sampai hari ini gak pernah jadi lagi. Kenapa? Saya bisa pakai ayat, tunduk kepada suami. Bisa. Saya bisa sikat pakai ego saya.
emang perempuan kamu aja. Saya bisa pakai semua alasan untuk menyingkirkan dan memakai ego saya. Tapi dengan baik, ada masalah dalam hidup ini yang sudah tidak bisa selesaikan dengan ego, kecuali kebebasan yang datang dari firman. Ujungnya namanya dipermuliakan. Berjuanglah bukan hanya untuk mendapatkan berkat, berjuanglah supaya kita makin dewasa lebih dari sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu dan teman-teman kita sama di dalam doa. Tuhan, kami nggak mungkin mampu kalau bukan Tuhan menolong kami. Siang ini Tuhan, berikan kami hati yang mau mengizinkan firman dan kejadian-kejadian mungkin yang kami alami hari-hari ini untuk mendewasakan kami. Tolong kami agar kami tidak hidup dengan realita kekanak-kanakan dalam hidup. Tolong kami agar kami menemukan sifat-sifat itu dan meninggalkan. Bapa yang baik, berdoa Engkau memberkati semua kami. Tolong kami semua Tuhan, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu yang besar dan luar biasa. Dan tentunya Engkau mendapati kami memiliki kerinduan untuk semakin dewasa lebih dari sebelumnya. Siang ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Geri untuk firman Tuhan yang disampaikan siang hari ini. Dewasa dalam iman ya, dewasa dalam iman penting banget dari dunia bekerja. Makanya kalau relate Pak sama di media Ustadz Fred, kita punya program di tahun ini itu seperti itu. Pengenalan akan firman Tuhan itu akan mendewasakan kita, jadi terhindar, mengurangi perselisihan dikarenakan ada hal-hal yang sepele itu karena tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Makanya tadi menyebut kita apalagi di acara doa kami selalu sharing firman. Itu paling penting, meskipun ringan tapi kita percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan sia-sia kita terima. Terima kasih Pak Geri untuk firman-Nya. Saya persilakan Bu Ingrid ya untuk doa syafaat. Kita sama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya Tuhan yang mengajar kami ya Tuhan, yang mendewasakan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kami semuanya ya Tuhan dimerdekakan Tuhan, dimerdekakan dari kekanak-kanakan kami Tuhan, agar supaya kami bertumbuh ya Tuhan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami ya Tuhan fokus Tuhan bukan pada diri sendiri, melainkan kami fokus pada panggilan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami memberkati ya Tuhan Ayer dan keluarga, biar Engkau senantiasa
serahkan ya Tuhan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jadi, mari kita berdiri, Bapak Ibu. Kita sambutkan kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkati sisa waktu hari ini, minggu ini, bulan tahun ini, berkati keluarga kami, berkati perjalanan iman kami. Kami percaya tingkap langit terbuka, berkat yang terbaik turun atas kami. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai setiap kita mulai siang ini sampai pada kedatangan Tuhan, menjemput setiap kita di awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.